Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 2, bab yang kedua ya, fenomena kuantum. Besar daya radiasi yang dipancarkan jika benda dianggap hitam sempurna. Mungkin yang sudah dengar video dari saya sebelumnya, hitam sempurna itu E-nya 1. Jadi daya adalah F, apa? Ini ya, emitivitas dikali sigma dikali luas dikali suhu pangkat 4. E-nya 1, terus sigmanya 5, 6, 7, 10 pangkat min 8, luasnya 2, temperaturenya 27. 27 itu 300 ya, 300 pangkat 4. Hasilnya berapa? Segitu ya. E, berapa itu? 5,67 min 8 ya. Kali 2 itu udah 2. Terus kalinya 300 pangkat 4. Nah, 918 ya, 918 saya takut salah, kita hitung ya, udah dapat 918. Kemudian nomor 2, pada saat suhu 127 derajat sebuah benda memancarkan daya radiasi 320 watt. Nah, jadi gini, yang ditanya adalah daya radiasi yang kedua ya, daya yang kedua banding daya yang pertama 320 sama dengan E sigma A T pangkat 4. E sigma A T pangkat 4. Nah, kebetulan ini benda yang sama, berarti semuanya sama dong ya. Yang beda hanyalah suhunya. Suhunya awalnya di 400, ini 600 di akhir ya. Ini 600, ini tambah 273, 400. Pangkat 4, 600, 6 tambah 4 itu 3 banding 2 ya. 3 banding 2 pangkat 4. Jadi P2 per 320 sama dengan 3 pangkat 4 itu 81 per 16 ya. Jadi P2 adalah 81 kali per 16 kali 320. Coret ya, dapat 20 ya. 20, 81 kali 20, 16, 20. Nah, 16, 20. Pilihannya yang A. Kemudian nomor 3, menurut hubungan antara suhu dengan panjang gelombang yang dipancarkan, ya pokoknya itu ya, menurut hukum Wien namanya ya, suhu cahaya dengan 578 nanometer, ingat nanometer 10 pangkat min 9. Jadi lambda kali T itu hasilnya 2,89 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau angkanya kelipatan yang bagus gitu, kita ganti dengan 3/10 pangkat min 3. Nah, ini 578, dua kali lipatnya ini mudah, makanya nggak saya ganti ya. Nanometer 10 pangkat min 9 kali temperature 2,89 kali 10 pangkat min 3. Ini bagi 289 dapat 200. 200 ketemu sama min 9, jadi berapa ini? 200 ya, 200 dengan min 7 ya. 2 kali 10 pangkat min 7. T sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, berarti T-nya adalah 10 min 7 pindah ke kanan jadi plus 7, ketemu min 3 berarti 10 pangkat 4 per 2. Atau 10.000 bagi 2, 5.000 Kelvin ya, 5.000 Kelvin. Nah, ini ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut hukum pergeseran gelombang Wien, berikut ini pernyataan yang benar adalah. Nah, kalau kalian memperhatikan di yang saya di video penjelasan tentang fisika kuantum ya. Jadi di sini warnanya itu warna ungu, biru dan sebagainya. Terus paling kanan itu warna merah ya, warna merah. Jadi Hi, Bi, terus ini kuning dan sebagainya. Jadi memang puncaknya beda-beda ya. Puncaknya merah ini di kanan ya, ini suhunya merah, ini suhunya biru. Nah, temperaturenya lebih tinggi. Jadi dilihat urutannya aja. Paling rendah temperaturenya itu merah, paling tinggi ya ungu. Kalau ada yang lebih tinggi dari ungu ya ultra ungu atau ultraviolet. Pilihan yang sesuai menunjukkan itu adalah merah temperatur paling tinggi salah, kuning temperatur lebih rendah dari biru betul, warna kuning temperatur lebih tinggi dari biru jelas salah, lebih tinggi dari kuning salah, biru paling tinggi tidak ya, masih ada UV. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan E. Kemudian soal nomor 5, berdasarkan gambar berikut temperatur oke. Ini
jelas ya, terlihat bahwa T3 lebih besar dari T2, lebih besar dari temperature 1. Kemudian soal nomor 7. Sebuah foton ditinjau memiliki frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Energi foton tersebut adalah, nomor 6 dulu, nomor 6 dulu. Ini frekuensinya segini, energi foton ya. Menurut Planck, EHF, apalagi kalau sebuah, nggak perlu kali N. Sebenarnya rumusnya ENHF, kalau ada banyak ada N-nya ya, numbers of proton. Nah, karena di sini kita punya H 6,610 pangkat negatif 34, frekuensinya 5 kali 10 pangkat 14, berarti kita dapat 6 kali 5 itu 33. Nah, nggak usah dilanjutin, sudah tahu bahwa jawabannya yang ada tiga-tiganya cuma satu. Lanjut ke nomor 7. Ini energi foton tapi dalam IV. Nah, ingat ya, IV itu adalah elektron volt. Elektron itu punya I-nya 1,6 10 pangkat min 19. Jadi kalau kita hitung dulu energinya HF sama kayak tadi, 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 8 kali 10 pangkat 14. Tetap pangkatnya negatif memang, tetap pangkatnya negatif. 6,6 kali 8 terus dikali 10-nya pangkat min 20. Ini joule. Nah, kalau energinya dijadiin IV ya dibagi dengan I lagi ya. Dibagi jangan 1,6 10 pangkat min 19 min 20. 6,6 kali 8. 8 dibagiin 1,6 kan 5. Nah, ini sama kayak tadi, jadinya ini 33, 10-nya pangkat sisa min 1 atau 3,3 IV, elektron volt ya. Lanjut ke soal nomor 8, besar frekuensinya. Nah, ini mah cuma nyari besar frekuensi ya. Fotoelektron itu ya foton gitu ya. Dengan kecepatan, asumsi kecepatannya nggak diketahui, berarti anggap aja kecepatannya sama dengan C, 3 kali 10 pangkat 8. Berarti V sama dengan lambda kali F, 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambdanya 500 nanometer atau 500 kali 10 pangkat min 9 atau 5 kali 10 pangkat min 7 kali F. Nah, yang kita cari F, berarti pindah ruas aja ya mereka. 3 per 5 atau 0,6, 10-nya pangkat 8 sama 7 15 atau 6 10 pangkat 14. Nah, itu F-nya. Ini pilihannya yang A. Kemudian nomor 9. Nah, kalau memperhatikan juga di video sebelumnya bahwa ya energi di sini ini disebut namanya F0. Ini F-nya. Terus ini adalah energinya, energi kinetiknya. Nah, karena kita bawa E sama dengan energi 0 atau usaha 0 atau energi ambang ditambah EK. Berarti kalau kita cari EK, ya Q tadi kan EK nih. Berarti ditanya EK-nya. EK berarti dipindah ruas aja ya. E dikurangi E0 atau HF kurangi H0, HF0 atau dijadiin 1 F kurangi F0. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah H-nya berapa tuh? H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34, frekuensinya selisihin aja. 7 kurangi 5, 2. 2 kali 10 pangkat 14. Ya, selisih frekuensinya 2. 6,6 kali 2 13,2, berarti pilihannya yang angkanya depan sudah pasti sama ya B saja. Terus nomor 50, tadi saya bilang bahwa F0 ini ada hubungannya sama E0 ya. E0 berarti kita bisa ngecek E0-nya paling besar siapa? Ya ya kan ini H kali F0. Ya berarti energi ambang itu sebanding dengan F0. Yang nabrak F0 paling gede ya jelas nomor 5. Ini F0-nya paling besar dari F0 yang keempat maupun yang ketiga ataupun yang kedua maupun yang ke-1. Jadi yang paling kuat energi ambangnya adalah yang kelima. Lanjut ke soal nomor 11. Benda hitam memancarkan 200 watt dengan gelombang inframerah yang dipanjangkan 33% dari total radiasi. Bentar. Jadi meradiasi itu bisa berupa panas, bisa juga dalam bentuk cahaya. Nah, kemudian di situ bilangnya radiasinya itu 33%-nya. Berarti sebenarnya energinya berapa?
33% dari 200 ya, seperti itu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa E itu HF atau HC per lambda. HF. Kalau nggak tahu F-nya berarti C per lambda ya. H-nya 6,6. Oh, maaf. Ini ada banyak foton berarti N. Nah, N kali. Nah, energinya 33/100 dikali 200 ya, atau dicoret aja ratusnya, sama dengan N. N-nya nggak tahu. H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya diganti dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7 ya. Nanometer berarti 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 9, min 7. Ini coret ke atas jadi 15 ya. Jadi 15. 3 sama 6 kan 2 dapatnya. 6,6 dibagi 2 di bawah berarti N kali 3,3, 10 pangkatnya min 34 sama 15. Jadi tinggal 19 ya, 19. Yang di sebelah kanan 33. Maaf, min 19 salah ngomong saya ya. Min 19. Nah, 3,3 bisa numpang kasih ke sana. Jadinya N 33 10 pangkat 20 boleh. Pangkat min 20 maaf. Terus yang sebelah kanan 33. Nah, pindah ruas saja berarti N sama dengan 10 pangkat 20 foton. Jadi yang jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nomor 12, bila frekuensi cahaya kurang dari F0 tidak akan terjadi. Betul ya, tidak akan terjadi. Fungsi kerja logam besarnya sama dengan N0. Iya, fungsi kerja atau N0 sama aja ya. W0, FE0 itu sama aja. Jadi yang kedua betul. Persamaan foton listrik adalah seperti ini. EK, H, F, min F0. Tadi sudah kita bahas buat ngerjain malah ya. Berarti betul semua ya. 1, 2, 3 benar. Soal nomor 13. Pernyataan-pernyataan berikut yang benar. 1. Terjadi saat logam target diinsinyari inframerah. Bentar. Apakah frekuensi inframerah ini lebih besar dari frekuensi ambangnya? Nggak tahu. F0 itu tergantung bahan, tergantung logamnya apa. Nah, jadi ini nggak bisa dibilang benar, ini malah salah. Nggak ada kepastian ke arah situ. 2. Energi lebih besar dari fungsi kerja logam target. Oh, jadi energinya harus lebih besar dari E0. Ya, betul. 2 ya. Terus yang ketiga, frekuensi foton yang mengenai logam di atas. Ya, harus frekuensinya lebih dari F0. Nah, kalau yang ini tadi E lebih besar dari N0. Yang keempat, intensitas cahaya selalu menentukan jumlah elektron yang lepas. Tidak ya. Kalau intensitasnya banyak tapi dia cuma misalnya gambarnya gini. Terus ini si warna biru tes menabrak ini, terus ada elektron yang lompat. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan sinar warna merah tapi banyak? Ternyata nggak terjadi apa-apa tuh. Intensitas atau banyaknya nggak mempengaruhi, tergantung berapa frekuensinya. Jadi pilihan yang tepat adalah 2 dan 3. Nomor 14. Sebuah elektron sekian panjang gelombang de Broglie. Sebelumnya kan udah ditulis ya de Broglie. Saya masih belum tahu. Nanti silahkan boleh kasih tahu kakak kalau tahu bacanya gimana. Itu lambda sama dengan H per momentum. Lambda sama dengan H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Momentum M kali V ya, M kali V. Masanya 9 kali 10 pangkat min 31. Kecepatannya 1,5 10 pangkat 6. Nah, gitu ya. Ini 9 min 31 sama ini jadi min 3 aja. 6,6 10 pangkat min 3. Di bawah ada pangkat min 6. Jadi ini pangkat min 9. 6,6 dibagi 9 kali 1,5. 6,6 9 kali 1,5 itu berapa sih? 1,5 13 ya, 13,5. Ini 6,6 10 pangkat min 9. Nah, kurang lebih kayak setengah lah ya. Berapa? Belum, nggak ada setengah ya, nggak ada setengah. Berarti kalau nggak ada setengah, yang ini kalkulator ya, kalian bisa pakai kalkulator.
Terus nomor 15, sebuah foton menabrak elektron yang diam. Jadi ada foton, gelombang cahaya gitu ya, nabrak elektron yang lagi diam. Nah, elektron akan nanti setelah tabrakan dia terlempar ke sana, membentuk sesuatu sudut gitu ya. Terus si ini juga akan membelok. Nah, terus di keterangannya membelok sudutnya 53 derajat. Efek Compton rumusnya adalah delta lambda atau lambda akhir kurangi lambda awal itu adalah H per P atau H M kali V 1 min cos theta ya. Cos 53 saya yakin pada bisa ya, 1 min 3/5, terus H-nya 6,610 pangkat min berapa ini? 34 tadi ya, masanya elektron harus hafal, min 31, kecepatannya anggap aja 3/10 pangkat 8 ya. Jadi delta lambdanya ini 1 berarti 0, berapa ini? 2/5 ya, 0,4. 6,6. Ini juga sama kayak tadi, min 31 sama min 34 jadi min 3 aja. Jadi 6,6 kali 10 pangkat min 3, 4-nya boleh ngasih ke dia. Nah, jadi pangkat min 4, lalu dibagi 3 kali 5 kali 10 pangkat 8 ya. Ini tadi 6,6 10 pangkat min 3 per 9 kali 3 10 pangkat 8 kali 2/5 atau 0,4. Oh, salah saya, udah nggak punya bawah. Oke, jadi ini tinggal 6,6 bagi 3, dapat berapa ini? 9 kali 3. Ini kaliin aja ya. Dapat 2,2 bagi 9 kali 4, 10-nya pangkat min 12. Nah, 2,2 kali 4 berapa ini? 2,24, 8,8 bagi 9, belum ada 10 ya, belum, masih 0,9. Nah, sekitar 0,9 itu 8,1. 10 pangkat min 12 berarti sekitar 9,7 aja, min 13. Nah, coba saya hitung benar nggak? Nah, takut salah ini ya. Nah, 6,6 pangkat min 34 dikali 0,4 ya, 0,4 tadi dibagi, ini saya sedang menggunakan kalkulator ya, 9 pangkat min 31 3 pangkat 8. Bentar, kayaknya nggak jadi nih. Oke, sekitar 9,8 10 pangkat min 13. Oh ya, 9,8 lebih ya, berarti pilihan yang paling tepat adalah pilihan A ya. Jadi benar-benar pengiraan tadi. Oke, silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung WA ke nomor kakak ya, kayak biasanya. Kemudian silahkan didengarkan lagi yang fisika kuantum kemarin ya, fisika kuantum. Atau tadi ya saya share-nya ya, silahkan dilihat lagi. Kita cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.